Oke, halo guys, welcome back to my channel di Moruday. So, kali ini gue bakal ngebahas Jeris 65R2. Ya, kalian bisa lihat ini Jeris 65R2 yang sama kayak yang Kak Oscar atau Yokip sudah build ya. Thank you banget buat Yokips atau Kak Oscar sudah build dan review di Twitch. Kemarin kalian bisa cek aja kalau kalian pengen lihat full buildnya dari awal, dari unboxing sampai jadi. Kalian bisa cek aja langsung di Twitch-nya Yokips atau Kak Oscar punya. Oke, di video kali ini gue nggak bakal video nge-build, gue cuman pengen nge-review aja ya karena udah pernah juga di R1. Jadi gue lebih fokus ke review apa bedanya dengan R1 dan lainnya. Oke guys, so ini yang R2 dan ini gue ada yang R1. Nah, sama persis desainnya ya. Kalian bisa lihat di topnya sama, pokoknya semuanya sama persis. Jadi langsung gue tampilin aja di layar apa perbedaan R2 dan R1. Oke, kalian bisa lihat di layar. Jadi pertama ada JST cable lebih panjang, terus kedua upgrade material dan screw. Dan ini ketiga yang menurut gue paling penting guys. Ya, jadi 1,6 mm non flex cut itu ada opsinya sekarang. Ada opsi 1,6 mm non flex cut, bukan 1,2 mm ya guys. Oke, jadi maksudnya 1,2 dan 1,6 itu adalah ketebalan dari PCB-nya. Jadi gue lebih jelas, gue lebih suka yang 1,6. Kenapa? Karena kalau nih kalian ketok meja, kalian ketok meja yang tipis sama yang tebal. Kalau gua sih lebih suka yang tebal ya. Jadi suaranya lebih full, lebih padat, lebih bulat gitu dibanding yang tipis. Kalau tipis kan lebih cempreng gitu ya guys. Nah itu dia, makanya gua suka banget ada opsi ini. Dan enaknya Jeris itu kalian bisa pilih opsi ini di awal kitnya. Jadi nggak perlu harus add-on guys. Dan detail lainnya nih, featuringnya apa-apa sebagainya kalian bisa cek aja langsung di website Keepsmart. Gua taruh linknya di deskripsi. Intinya mungkin yang baru pengen join Jeris ini, grup by Jeris, mungkin yang sebelum yang kurang tahu. Jeris ini adalah keyboard ya, keyboard aluminium case ya, udah alu dengan gasket mount, mountingnya gasket mount dan juga layout 65% seperti ini ya guys. Oke, so gue langsung bahas aja nih kenapa Jeris 65 ya. Jadi kemarin itu guys, kemarin Jeris 65 yang R1 ini, nih R1 ini bener-bener hype banget ya guys. Jadi kalian yang udah ngikut Jeris 65 ini coba bisa komentar gimana pendapat kalian setelah pakai Jeris 65. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalian komentar aja di bawah ya guys. So, gue bisa bilang beberapa hal yang membuat kenapa Jeris 65 gitu ya. Title-nya kenapa Jeris 65. Oke, jadi Jeris 65 ini kemarin hype itu pertama karena harganya nih. Kalian bisa lihat di layar, harganya mulai dari 2,35. Dari 2,35 guys. Ini untuk dapat keyboard kit yang sekeren ini dari 2,3 menurut gua wow, harganya bagus banget. Ya memang walaupun nggak dapet stabilizer ya guys. Jadi kalau kit yang lain kan biasa udah dapet. Nah, kalau yang Jeris ini memang nggak dapet. Tapi 2,3 untuk kualitas seperti ini itu bener-bener wow gitu ya. Makanya Jeris 65 kemarin itu bener-bener jadi keyboard yang hype banget. Dan jujur aja dari semua barang grup buy yang pernah Keepsmart jual, ya Jeris 65 ini yang paling hype. So ada R2 ini bener-bener ya beruntung banget. Terutama buat kalian yang udah punya Jeris 65 R1 kemarin dan pengen non flex cut PCB nih, ada add-onsnya guys. Kalian bisa order lagi itu. Jadi memang apa ya, kita bahas kali ya flex cut dan non flex cut ini. Intinya guys, non flex cut itu suara lebih keluar, typing feel lebih stiff. Dan juga kalau flex cut itu kebalikannya. Flex cut itu typing feel lebih flex ya, namanya aja flex, tapi suara lebih muted. Nah itu teorinya guys. Kalau dalam praktek aslinya nih kayak sekarang ini ya, kalau buat gua pribadi, gue lebih milih yang non flex cut 1,6 mm. Kenapa? Soalnya gue memang lebih mengutamakan suara guys. Suara itu kayak lebih dominan aja gitu di gue. Gue lebih berasa suaranya itu memang jauh banget yang flex cut dan non flex cut. Sedangkan kalau typing feel menurut gue itu nggak terlalu efek banget guys. Nggak terlalu efek banget. Memang sih yang flex cut PCB itu lebih flex dikit tapi guys. Makanya gue lebih selalu kalau orang nanya mending flex cut atau non flex cut, ya gue jawab sesuai gue sendiri, yaitu non flex cut. Terus ya lanjut aja yang ketiga itu apa, yang kedua ya sorry. Pertama kan harga memang murah banget dibandingkan kualitas yang diberikan, dan kedua itu desainnya guys. Desain kalian bisa lihat nih,
Jeris 65 itu selling pointnya juga tinggi di desainnya. Desainnya mirip Vega gitu ya kalau kalian tahu. Tapi yang pasti desainnya itu universal, bagus. Kalian bisa cek aja nih mulai dari tebel tipis bezelnya, yang kiri kanan lebih tipis bezelnya daripada yang atas bawah. Menurut gue itu proporsi dan komposisinya udah pas banget guys kayak begini. Nah kalau kita balik nih guys. Nah ini yang orang terkagum-kagum gitu ya. Bisa dibilang terkagum-kagum pas ngelihat belakangnya ini. Si Jeris 65. Dia komposisi weightnya yang lurus gini. Terus ada weight satunya lagi yang tipis. Nah terus bagian belakangnya menurut gue ini cakep banget sih buat 65% layout. Side profile-nya juga bagus ya. Nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Jadi makanya jadi ini tuh hype banget, disukain banyak orang lah. Karena desainnya universal dan bagus. Itu yang nomor 2, poin kedua. Poin ketiga, case materialnya itu bisa gue bilang lebih unggul dibanding kompetitor lainnya. Case-nya si Jeris ini bener-bener bagus guys. Gua nggak gitu tahu ya gimana. Intinya dia case-nya bagus nih. Kalian kalau tangan kalian agak keringetan aja, kalian pegang-pegang gini. Nih, gue ngeliat dari mata gue sendiri sih nggak ada bekasnya guys. Kalau case lain itu kan kadang ada bekasnya atau gimana. Dan juga dia halus banget kalau dipegang guys. Jadi kayak enak aja dipegang gitu. Dia juga catnya rapi banget gitu ya. Kalian bisa lihat, mungkin nggak bisa terlalu kelihatan, yang pasti dia kayak cakep banget sih, halus. Oke, itu 3 ya guys. Yang keempat ya jelas kualitas yang diberikan. Terus nih foam yang diberikan guys, ini lengkap banget ya. Poron gasket pack semuanya lengkap kecuali, jadi semuanya udah didapat kecuali stabilizer, keycaps dan switch. 3 itu nggak dapat, kalian harus beli di luar ya. Dan by the way gue pakai stabilizer APTX stabilizer. Jadi ini yang paling baru ya, namanya Almost Perfect. Dan memang stabilizernya ya Almost Perfect guys. Jadi dia, kalau yang kalian tahu nih TX sebelumnya itu kekurangannya adalah wobble pada stemnya. Jadi kalau yang Almost Perfect ini APTX, dia udah minim wobble. Jadi udah mantep banget guys TX-nya ini. Gue saranin banget deh buat kalian yang mau ngebuild pakai steps TX ini. Oke guys, so gue jadi pengen langsung sound test aja, habis itu review akhir ya setelah sound test. Nanti abis sound test gue bakal jelasin kekurangan suaranya. Oke, so gue jelasin dulu nih guys. Ini pakai si WS keycaps gue nih, WS keycaps basic yellow. Nah kalian bisa lihat ini udah ready stock di Keepsmart ya. Jadi ada WS Basic Yellow, Basic Red, dan Cetulhu atau Cetulu bacanya gimana itu nggak tahu. Yang pasti 3 set itu udah ready stock, in stock, kalian bisa order aja, link ada di bawah. Nah ini dia kotaknya gini yang Basic Yellow. Terus dia pakai kotak atau tray akrilik guys. Ya dia pakai akrilik, dan yang paling mantep itu dia udah double shot dan juga kittingnya lengkap guys. Itu dia. Ini kalian bisa lihat gimana fontnya. Oke, kalian bisa nilai sendiri ya, font-fontnya juga sama ya, bentuknya, ketebalan fontnya kalian bisa nilai sendiri ini. Oke, itu aja guys. Jadi gua config-nya nanti gua akan tampilin, tapi gua jelasin dulu config-nya pakai WS double shot PBT ya. Jadi PBT double shot, aluminium case, pakai gasket yang SOX ya. Jadi kalian bisa lihat pakai gasket yang ini, SOX ya namanya, ini gasket SOX. Pakai TX stabilizer dan juga switch-nya adalah blue balloon ya. Nah, ini switch-nya guys, blue balloon switch. Oke, jadi switch ini memang mantep banget ya buat gue. Ini switch-nya bisa dibilang replika Zakus karena speknya sama persis, tapi suaranya jelas beda. Kalau yang mau order switch ini, linknya ada di deskripsi. Tapi gue saranin di reloop lagi ya, karena kalau pakai stok menurut gue agak kurang. Jadi ini perlu banget di reloop. Itu aja. Oh ya, config-nya gue pakai case foam aja, gue nggak pakai platform ya, gue nggak pakai PE foam, cuma case foam. Dan ini 1,6 mm PCB non flex cut, dan juga plate-nya itu aluminium tapi flex cut-nya per key. Oke, jadi kita langsung tes suaranya aja.
Ya, so itu guys tadi suaranya udah ya dari yang ada plate sama yang plateless. Gue coba yang pakai alu plate dan yang plateless pakai blue balloon switch di loop ya guys. Oke, so jadi kita bahas soal suara ya guys. Oke, jadi di suara itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Dimana board budget pasti ada kekurangannya. So kekurangan di Jerry sini, terutama di bagian suara ya, itu adalah di bagian pojok-pojoknya ini. Nih kayak yang arrow. Sama di bagian si nomor ini 1 sampai 0 sampai bagian atas lah ya. Menurut gue bagian atas ini kekurangannya dia suaranya agak apa ya, agak lebih nggak lebih bulat gitu ya, suaranya nggak lebih full, agak hollow di bagian pojok-pojoknya. Di bagian arrow bagian bawah sini gue merasa masih ada suara kayak resonance gitu. Resonance itu kayak ada suara gema, mungkin bisa dibilang gema ya guys. Jadi mungkin itu kenapa orang-orang bilang yang Jaris itu lebih enak kalau di force break mode ya. Kalau kalian nggak tahu force break itu bisa tinggal cari di YouTube aja banyak. Intinya pakai masking tape ditempel di bagian sebelah-sebelah screw hole-nya. Itu tadi buat kelemahannya ya. Tapi kalau di alfanya dia suaranya kuat banget guys. Suaranya mantep deh di alpha. Kalau di bagian number 1 sampai 0-nya ini dia kayak agak kurang, kayak agak hollow sedikit. Terus tapi waktu kalian pencet di bagian alpha itu kayak keluar banget suaranya, kayak mantep banget. Jadi dia memang alfanya kuat banget, strong ya. Di bagian backspace enter juga suaranya enak, cuman memang di bagian terutama bagian pojok-pojok ini nih, bagian bawah terutama, dan bagian numbernya dia yang agak lemah gitu ya. Oke, itu review buat suara ya kekurangannya. Selebihnya sih kekurangan gue nggak menemukan ya guys. Untuk di kualitas gini dengan harga segini gue nggak menemukan kekurangan lainnya. Dia udah enak banget. Dia spacebarnya udah south facing juga. Cuma dia memang nggak support 7U ya. Cuman ini tadi kan gue coba plateless ya, plateless pakai cast foam tapi nggak pakai PE foam. Ini gue bikin lagi tapi pakai PE foam guys. Nih kalian bisa coba denger aja, plateless tapi pakai PE foam. Memang dia alfanya mantep banget sih guys suaranya. Asli mantep banget suara alfanya. Plateless dia memang plateless itu enak banget ya guys. Jadi plateless itu memang murni dari suara switch dan PCB ya guys. Karena si plateless itu yang nggak pakai plate. Jadi nggak ada faktor suara dari plate-nya, beda kalau sama yang tadi Soundtest pakai alu plate. So memang kalau pakai plateless disaranin sih solder PCB dan pakai 5 mm platform ya supaya dia nggak goyang-goyang. Kalau kayak gini kalian lihat nih dia gampang banget dilepas tuh guys. Gampang tuh gua giniin aja dia udah kayak mau copot ya guys. Jadi memang kalau plateless itu disaranin pakai solder PCB. Ya walaupun kayak begini gua make sehari-hari juga sih nggak ada masalah hot swap PCB pakai plateless gini. Cuman memang nanti gampang goyang atau gampang lepas ya. So itu sih guys kelemahan kalau plateless tapi hot swap. Jadi ya memang kalau plateless usahakan solder aja. Tapi kalau mau coba hot swap plateless juga bisa-bisa aja, nggak masalah. So itu jadi final ya. Tadi udah review suara sudah, terus sekarang final. Kenapa Jerry's 65? Seperti yang gue bilang tadi, dia kelebihannya banyak banget ya guys. Mulai dari harga yang murah, terus config-nya dia banyak. Terus dia kualitasnya juga mantap yang diberikan lengkap ya, suaranya juga bagus, apalagi ditambah sekarang ada opsi 1,6 mm non flex cut PCB. Terus yang perlu diperhatikan lagi juga ya, ini dia kalian bisa pilih plate-nya itu sesuai yang kalian mau dari awal. Kalau misalkan kayak Zoom atau yang beberapa merek lainnya dari awal itu kalian biasanya dikasih polikarbonat plate, nggak bisa kalian ganti. Oke, so itu aja sih guys kenapa harus Jerry's ya. Itu tadi yang seperti dari awal video sudah gue jelaskan. Pertama, harganya murah dibanding kompetitor lain. Kedua, quality-nya, qualities overall-nya itu udah oke banget kok ya, sesuai dengan harga. Mungkin bisa dibilang di atas harga ini malah kualitasnya. Terus
case-nya dia case memang case Jeris dan desainnya itu yang dia paling menonjol menurut gue dari segi semuanya. So buat kalian yang punya Jeris 65 R1 yang kemarin kan udah datang tuh, coba boleh tolong komen atau kasih pendapat kalian mengenai Jeris 65 itu gimana, kelebihan kekurangannya atau gimana. So itu aja guys buat video Jeris 65 R2 kali ini. Ya buat kalian yang belum punya keyboard dan baru masuk ke dunia keyboard dan kalian rela nunggu ya, grup buy itu kan harus nunggu ya, kalian rela nunggu, worth it banget, worth to price-nya. Sesuai harganya ini mantep banget guys. Itu aja guys, so kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan komen aja langsung atau di chat, kita bisa diskusi di dalam Discord ya. Oke, see you next video guys, thank you and bye bye.